Saudaraku yang sedang gelisah hatinya, pernahkah Anda merasa sudah beribadah dengan sangat keras, tetapi hidup justru terasa semakin sempit dan penuh tekanan? Ada orang yang bangun sebelum fajar, menunaikan sholat malam dengan penuh harap. Ada yang lisannya hampir tidak pernah berhenti melafalkan zikir sepanjang hari. Ada pula yang rajin bersedekah meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Namun, anehnya, ketenangan yang diharapkan justru tak kunjung datang. Masalah demi masalah seolah tetap mengetuk pintu kehidupan tanpa jeda. Seringkali kita terjebak dalam kelelahan ibadah yang tidak berujung, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar doa kita, melainkan karena tanpa sadar kita sibuk mengetuk ribuan pintu dengan ribuan kunci yang salah. Kita berpindah dari satu amalan ke amalan lain, berharap menemukan jalan pintas menuju solusi hidup. Padahal, Allah hanya meminta kita memegang satu kunci utama yang mampu membuka seluruh gerbang perbendaharaan langit dan bumi. Fenomena ini bukan sekedar cerita, melainkan kenyataan yang banyak terjadi di sekitar kita. Ada hamba yang beribadah hingga dahinya menghitam, lisannya kering karena ribuan zikir, dan tubuhnya letih karena ibadah yang terus-menerus. Namun hidupnya tetap terasa sempit, utangnya semakin menumpuk dan hatinya justru semakin gelisah. Seolah-olah langit tertutup rapat baginya. Keadaan ini menjadi tamparan keras bagi logika manusia. Kita sering mengira bahwa semakin banyak jumlah zikir, semakin banyak pula rizki yang datang. Kita menganggap ibadah seperti transaksi yang memiliki hitungan matematis. Semakin besar usaha, semakin besar hasil. Namun matematika Allah tidak bekerja seperti mesin otomatis yang dapat ditukar dengan koin amalan. Tanpa disadari, kesibukan mengejar kuantitas ibadah seringkali justru menjadi hijab antara diri kita dan Sang Pemberi rizki. Kita terlalu sibuk mengumpulkan ijazah amalan dari berbagai tempat, terlalu fokus pada angka dan jumlah, hingga lupa bahwa tujuan utama ibadah adalah membangun hubungan hati dengan Allah. Ibadah bukan sekedar gerakan tubuh atau lantunan lisan, melainkan perjalanan jiwa menuju ketundukan dan keikhlasan. Ada kalanya seseorang rajin beribadah, tetapi hatinya penuh tuntutan. Ia berharap setiap sujud langsung berbuah hasil duniawi. Ketika harapan itu tidak segera terwujud, kekecewaan perlahan muncul. Dari kekecewaan itulah lahir kelelahan batin yang seringkali lebih berat daripada kelelahan fisik. Padahal Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan amalan kita yang banyak. Allah tidak menilai seberapa panjang zikir kita, melainkan seberapa dalam kehadiran hati kita ketika mengingatnya. Allah lebih mencintai satu amal kecil yang dilakukan dengan keikhlasan daripada ribuan amal besar yang dipenuhi ambisi tersembunyi. Seringkali kita lupa bahwa ibadah sejatinya bukan tentang seberapa keras kita berusaha menarik rizki dari langit, melainkan tentang seberapa dalam kita memperbaiki hubungan dengan pemilik langit itu sendiri. Ketika hubungan itu lurus, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang seringkali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kelelahan ibadah bukanlah tanda bahwa Allah jauh dari kita. Bisa jadi itu adalah isyarat bahwa kita perlu berhenti sejenak, menenangkan hati, dan kembali menata niat. Karena terkadang bukan amalan kita yang kurang, melainkan arah hati kita yang perlu diluruskan. Dan dari sinilah kisah ini bermula. Sebuah perjalanan tentang seorang hamba yang rajin beribadah, namun tersesat dalam niat dan harapan, hingga akhirnya menemukan satu kunci yang mengubah seluruh hidupnya. Mari kita merenung sejenak melalui kisah nyata seorang pedagang tekstil bernama Pak Darmawan. Sosoknya adalah cermin banyak dari kita. Rajin beribadah, namun arah hati dan niatnya terkadang tersesat. Pak Darmawan percaya bahwa rezeki harus dipancing dengan amalan yang berat dan menyiksa fisik. Ia meyakini bahwa semakin keras usahanya dalam beribadah, semakin cepat jalan keluar untuk setiap masalah hidupnya. Pandangan itu membuatnya bekerja keras, bukan hanya di dunia usaha, tetapi juga di ranah spiritual. Ketika usahanya mulai bangkrut akibat penipuan dari rekan bisnis yang dipercayainya, utangnya membengkak hingga miliaran rupiah. Keputusasaan melanda, ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Namun alih-alih berhenti sejenak untuk merenung, Pak Darmawan memutuskan untuk melakukan safari spiritual. Ia mendatangi puluhan kiai, bahkan dukun yang berkedok ustadz, untuk mencari amalan pelunas hutang yang paling ampuh. Setiap malam, ia duduk di pojok rumahnya,
membaca surah Al-Waqiah ribuan kali, beristighfar tanpa henti, dan menunaikan sholat tahajud hingga kakinya bengkak. Tasbih yang terus berputar di tangannya seakan menjadi satu-satunya pegangan dalam hidup yang semakin gelap. Namun anehnya, semakin keras ia beribadah, semakin keras pula cobaan datang. Rumah yang ia tinggali nyaris disita bank. Istrinya menangis setiap hari, takut anak-anaknya terpaksa putus sekolah. Sedangkan Pak Darmawan, meskipun jasmaninya lelah, hatinya tetap penuh kemarahan dan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa Allah tidak adil kepadanya. Dalam keputusasaan itu, Pak Darmawan mulai membandingkan hidupnya dengan tetangganya yang jarang ke masjid, jarang membaca wirid, atau berpuasa sunnah. Namun mereka tampak hidup nyaman. Mobil baru setiap tahun, usaha lancar tanpa hambatan, dan keluarga bahagia. Perbandingan itu semakin menambah rasa frustasinya. Pak Darmawan merasa telah melakukan semua amalan yang dianjurkan oleh para penceramah, baik di televisi maupun pengajian kampung. Ia merasa seolah telah membeli tiket surga sekaligus tiket kekayaan dunia dengan keringat dan air matanya. Namun kenyataannya, yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang perlahan menggerogoti imannya. Dalam kondisi seperti ini, hati Pak Darmawan mulai terbelah. Antara rasa bersalah karena belum cukup beribadah dan rasa marah karena doa-doanya seolah tidak dijawab. Ia tidak menyadari bahwa selama ini ia sedang berdagang dengan Allah, menuntut hasil sesuai jadwal yang ia tentukan sendiri, bukan menundukkan hati sepenuhnya untuk menerima hikmah dan pertolongan darinya. Kisah Pak Darmawan ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa ibadah tanpa arah, tanpa pengikhlasan, dan tanpa pemahaman hakikat bisa menimbulkan kelelahan yang sia-sia. Kita bisa rajin beribadah, tapi jika hati kita masih terikat ambisi duniawi dan tuntutan pribadi, maka ibadah itu tidak akan mendatangkan ketenangan yang sejati. Pak Darmawan mulai menyadari sesuatu yang membuat hatinya semakin gelisah. Tetangganya yang jarang ke masjid, jarang membaca zikir, bahkan kadang lalai beribadah, hidupnya tampak makmur. Usahanya lancar, anak-anaknya bahagia, dan rumahnya penuh kenyamanan. Bandingkan dengan dirinya sendiri, ia rajin beribadah, berzikir, sholat tahajud, bersedekah, tetapi hidupnya terasa sempit dan penuh tekanan. Dari sinilah bahaya besar muncul. Tanpa disadari, ibadah yang seharusnya menjadi penghubung hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berubah menjadi transaksi. Setiap doa bukan lagi permohonan dengan hati yang tulus, tetapi tuntutan agar Allah menuruti keinginan manusia. Pak Darmawan tidak menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang menyembah Allah, melainkan menyembah egonya sendiri. Setiap amalan ia lakukan dengan tujuan yang jelas, mengamankan rezeki, melunasi utang, atau mendapatkan kenyamanan hidup. Ia menuntut hasil dunia sebagai balasan dari ibadahnya. Inilah sebab utama mengapa rezekinya terasa buntu. Layaknya aliran air yang tersumbat batu besar, seluruh usaha dan ibadah yang dilakukannya tidak bisa mengalir ke tujuan yang seharusnya. Batu penghalang itu bukan dari luar, tetapi berasal dari hati dan niatnya sendiri. Masalah sebenarnya bukanlah kurangnya jumlah sholat atau zikir. Masalah utama terletak pada kebisingan batin. Hati yang penuh tuntutan, keraguan, dan perbandingan. Masalahnya adalah ketidaktahuan tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari hambanya. Kita sering mengira Allah itu rumit. Kita berpikir harus melakukan ratusan amalan tertentu, mengikuti resep spiritual yang panjang, atau mengejar mantra khusus untuk meraih pertolongannya. Padahal Allah Maha Dekat dan Maha Sederhana. Pertolongannya tidak butuh ribuan formula. Ia cukup dengan hati yang tulus, pasrah, dan percaya penuh padanya. Pak Darmawan perlahan mulai menyadari bahwa selama ini ia sibuk berlari ke sana kemari mencari amalan ajaib yang mampu membuka pintu rezeki. Ia lupa bahwa kunci sejati bukan di jumlah amalan, tetapi di kualitas hati dan kesungguhan niat. Inilah titik kritis dalam perjalanan Pak Darmawan. Saat seorang hamba mulai menyadari bahwa ibadah yang dilakukan dengan egonya sendiri justru menjauhkan dia dari rahmat Allah. Bahwa doa bukan alat tukar dan zikir bukan jaminan materi, tetapi adalah sarana menyucikan hati, mendekatkan jiwa, dan menyiapkan diri menerima limpahan rezeki dari Sang Maha Pemberi.
Ketika kita mulai memahami hal ini, barulah kita bisa menata kembali hubungan kita dengan Allah, membersihkan niat dari ambisi duniawi, dan membuka diri untuk menerima pertolongannya yang luar biasa. Pertolongan yang datang tanpa harus dipaksa atau dihitung-hitung. Suatu hari, ketika hati dan tubuhnya sudah lelah menanggung beban hidup, Pak Darmawan singgah di sebuah surau kecil di pinggiran kota. Surau itu sunyi, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan kebisingan kota. Udara di sekitarnya terasa tenang, seolah membawa kedamaian yang telah lama hilang dari hatinya. Di sana, ia bertemu seorang guru tua. Wajah guru itu teduh. Matanya bersinar dengan cahaya ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Guru itu tidak menanyakan jumlah zikir yang telah Pak Darmawan baca. Tidak pula memberinya amalan baru atau mantra khusus untuk melunasi hutang. Ia hanya tersenyum dan berkata dengan suara lembut namun menusuk hati. Engkau terlalu lelah berjalan di tempat. Engkau sibuk mengejar bayanganmu sendiri. Ucapan itu menembus hingga relung hati Pak Darmawan. Ia terdiam, merasakan getaran yang aneh, antara perih, malu, dan kesadaran yang tiba-tiba hadir. Selama ini, semua usaha kerasnya hanya berputar di tempat. Ia berpikir bahwa semakin banyak amalan, semakin cepat rezeki datang. Padahal, semua itu hanyalah bayangan yang ia kejar dengan energi dan nafsu sendiri. Guru tua itu melanjutkan, menekankan pelajaran yang akan mengubah hidup Pak Darmawan. Pak Darmawan, Allah tidak membutuhkan amalan yang banyak. Yang Allah inginkan adalah hati yang berserah total, hati yang pasrah, yang tulus, dan yang menyakui kelemahan diri. Selama ini, engkau berdagang dengan Tuhan, menuntut balasan sesuai kehendakmu sendiri. Itu sebabnya pintu rezeki tidak terbuka. Pak Darmawan menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Selama bertahun-tahun, ia membangun ibadahnya dengan niat yang bercampur antara harapan dan tuntutan. Ia merasa sudah bekerja keras, sudah memenuhi semua checklist ibadah, namun hatinya kosong, dan hasilnya nihil. Guru tua itu menatapnya penuh pengertian, namun tegas. Hentikan sejenak semua ribuan amalan yang kau kejar. Kembalilah kepada satu hal. Bersihkan hatimu dari ambisi, keserakahan, dan tuntutan. Kembalilah kepada Allah dengan pasrah total. Saat itulah engkau akan merasakan ketenangan, dan saat itulah pintu rezeki yang sejati akan terbuka. Pak Darmawan menutup matanya, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia merasakan beban ribuan ton yang selama ini menekan pundaknya perlahan terangkat. Kesadaran baru muncul, bukan usaha fisik yang berlebihan, bukan deretan zikir yang panjang, melainkan kekuatan hati yang tunduk dan berserah kepada Allah yang menjadi kunci. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena hutang atau masalah dunia, tetapi karena menyadari bahwa selama ini niatnya tercemar tuntutan pribadi dan keegoisan. Semua amalan yang dilakukan bukan murni untuk Allah, tetapi untuk membebaskan dirinya dari masalah dengan cara yang ia tentukan sendiri. Pertemuan itu menjadi titik balik Pak Darmawan. Hatinya mulai terbuka dan ia memahami bahwa jalan spiritual sejati bukan tentang... Pak Darmawan duduk di surau itu, masih menunduk, mendengarkan setiap kata guru tua dengan penuh perhatian. Guru itu kemudian menekankan satu pelajaran penting yang akan menjadi kunci perubahan hidupnya. Hati adalah wadah yang menampung segala rezeki dan berkah dari Allah. Jika wadah itu kotor, rizki tidak akan menetap di dalamnya. Ia menjelaskan dengan sebuah perumpamaan sederhana namun tajam. Bayangkan sebuah gelas berisi air kotor. Jika engkau tuangkan susu murni ke dalamnya, apakah susu itu tetap murni? Tentu tidak. Begitu pula rizki. Jika hatimu dipenuhi keluhan, rasa iri, prasangka buruk, atau keraguan kepada Allah, rizki yang datang tidak akan bertahan. Ia akan terbuang begitu saja, atau tidak sampai kepada tujuanmu. Pak Darmawan mulai merenung. Selama ini, ia merasa telah bekerja keras dan beribadah dengan rajin. Namun hatinya selalu gelisah,
takut gagal, cemas dengan hutang, dan membandingkan diri dengan orang lain. Tidak heran jika rizki yang seharusnya datang justru tersendat. Guru tua itu kemudian mengisahkan teladan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kekayaannya melimpah, namun tidak pernah diperbudak oleh dunia. Abdurrahman bin Auf tidak sibuk menghitung wirid atau amalan demi memperoleh harta. Ia sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah, menjaga keikhlasan hati, dan menegakkan prinsip tauhid dalam setiap tindakan. Lihatlah Pak Darmawan, kata guru tua itu. Ketenangan jiwa mereka adalah magnet yang menarik rizki. Allah tidak menaruh harta dan berkah di hati yang gelisah, penuh cemas, atau terikat hawa nafsu. Rizki datang kepada hati yang bersih, yang tunduk, dan yang pasrah sepenuhnya kepadanya. Pak Darmawan mulai memahami rahasia besar ini. Selama ini, ia terlalu fokus pada bentuk luar ibadah, berapa banyak zikir, sholat, atau sedekah, tanpa memperhatikan kondisi wadah hati yang sebenarnya. Hatinya penuh keluhan, keraguan, dan tuntutan. Ia menyadari bahwa ibadahnya tanpa kualitas hati tidak akan membuka pintu rizki, bahkan bisa menjadi penghalang terbesar. Guru tua itu kemudian menambahkan, sederhana saja Pak Darmawan, bersihkan hatimu dari rasa iri, dengki, dan prasangka buruk. Suasana surau tetap tenang. Pak Darmawan duduk hening, mencoba menangkap setiap kata guru tua yang meneteskan hikmah satu demi satu. Kali ini, guru itu membuka kisah yang sangat dalam maknanya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang terjebak dalam perut ikan paus. Guru tua itu mulai bercerita. Nabi Yunus tidak berteriak meminta keselamatan dunia. Ia tidak menuntut makanan, kekayaan, atau kenyamanan. Ia hanya mengakui kesalahannya, memohon ampun, dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Darmawan mendengarkan dengan seksama. Ia membayangkan Nabi Yunus terjebak di tempat yang gelap, sempit, dan menakutkan, namun hatinya tetap tersambung kepada Allah. Tidak ada panik berlebihan, tidak ada tuntutan, hanya kesadaran penuh akan kehilafannya dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Guru tua itu melanjutkan, inilah kunci Pak Darmawan. Jalan keluar dari kesulitan bukanlah dengan fokus pada masalah itu sendiri, tidak dengan menghitung utang, mengutak-atik strategi bisnis, atau berlari tanpa henti mengejar dunia. Jalan keluar sejati adalah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, menundukkan hati, dan pasrah kepadanya. Pak Darmawan mulai menyadari betapa selama ini ia sibuk mengejar hasil dunia, utang, kekayaan, dan status sosial. Ia terlalu fokus pada... Setelah hati Pak Darmawan mulai terbuka, guru tua itu menatapnya dengan lembut, lalu membisikkan sebuah rahasia yang selama ini dicari-cari oleh banyak manusia. Satu amalan sederhana yang dahsyat, yang mampu membuka pintu rezeki dan menenangkan jiwa sekaligus. Amalan itu adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Guru tua itu menjelaskan dengan tenang, Pak Darmawan, semua rezeki sebenarnya mengalir tanpa henti dari langit. Namun aliran itu terhalang oleh dosa-dosa dan kelalaian hati. Istighfar ibarat palu yang menghancurkan batu penghalang yang menutup aliran rezeki itu. Sungguh, satu amalan ini cukup untuk mengubah seluruh hidupmu jika dilakukan dengan hati yang tulus. Pak Darmawan mulai mengerti. Selama ini ia beribadah bukan untuk Allah, tetapi untuk menuntut pelunasan hutang dan keberkahan materi. Ia mengejar dunia dengan ibadah, berharap doa-doanya segera direspons secara instan. Semua itu membuat hatinya penuh tuntutan dan kegelisahan, sehingga aliran rezeki Allah tertahan. Sekarang, ia mengubah niatnya. Ia tidak lagi beribadah untuk menuntut balasan. Ia beribadah untuk memohon ampunan, untuk membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali sujud, Pak Darmawan menangisi dosa-dosanya. Dosa mata yang melihat yang haram, lisan yang menyakiti orang, hati yang penuh prasangka, dan segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia memperbanyak istighfar, bukan sebagai mantra penarik uang, tetapi sebagai pengakuan tulus seorang hamba yang kotor dan penuh khilaf. Secara ajaib, Pak Darmawan mulai merasakan perubahan. Hatinya yang tadinya gelisah dan sesak, kini terasa ringan. Pikiran yang penuh tekanan mulai jernih.
Ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari dengan ribuan amalan lain yang sia-sia. Guru tua itu tersenyum, lalu menegaskan, "Ingat Pak Darmawan, istighfar bukan Setelah Pak Darmawan mulai istiqomah dengan istighfar dan membersihkan hatinya dari prasangka, iri, dan kegelisahan, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Suatu pagi, tanpa diduga, supplier kain yang dulu menipunya datang ke rumah Pak Darmawan. Wajahnya pucat penuh rasa malu. Ia meminta maaf dan mengembalikan sebagian besar uang yang pernah dibawa lari. Pak Darmawan hanya tersenyum. Hatinya tenang, menerima kembali sebagian dari haknya tanpa rasa dendam. Tidak hanya itu, bank yang sebelumnya mengancam akan menyita rumahnya, tiba-tiba memberikan penawaran restrukturisasi utang. Bunga dihapuskan, cicilan dibuat lebih ringan. Pak Darmawan tidak perlu memohon dengan panik atau bernegosiasi sengit. Semua datang begitu saja, seolah arus rezeki telah menembus segala hambatan yang dulu tertutup. Usahanya yang mati suri juga kembali hidup. Pesanan besar datang dari instansi pemerintah yang entah bagaimana mengetahui keberadaannya. Kain-kain yang sebelumnya menumpuk di gudang mulai berpindah tangan, menghasilkan keuntungan yang membuatnya tersenyum lega. Guru tua pernah berkata bahwa Allah tidak akan menahan rezeki dari hamba yang hatinya bersih dan tunduk total kepadanya. Pak Darmawan menyadari kini, semua kemudahan ini bukan karena strategi bisnis atau tenaga ekstra, tetapi karena ia berhenti mengejar dunia dengan tergesa-gesa dan mulai mengejar ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesedihan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Dan itulah yang terjadi pada Pak Darmawan. Semua datang tanpa ia rencanakan, tanpa ia paksa, hanya melalui ketulusan hati dan istiqomah dalam istighfar. Saudaraku, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jelas. Istighfar bukan sekadar amalan, bukan alat tukar untuk dunia, tetapi kebutuhan jiwa yang membuka pintu langit. Basahilah lisanmu dengan istighfar mulai hari ini. Jadikan permohonan ampun sebagai nafasmu, bukan sebagai alat transaksi dunia. Akuilah dosa-dosamu, mohonlah ampunan dengan hati yang remuk redam. Karena sesungguhnya tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pintu rezeki yang tertutup bagi hati yang bersih dan tunduk total kepadanya. Kunci itu kini ada di tanganmu. Hanya satu langkah, satu niat, satu hati yang tulus, dan keajaiban akan mulai mengalir tanpa diduga, tanpa harus dipaksa.